Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pecinta Teguh Rahayu Slamet dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan siaran Teguh Rahayu Slamet, channel yang selalu setia berbagi kawruh pangerten dan pengalaman laku, menjalankan semua ajaran-ajaran luhur, semua ajaran ilmu hak, ilmu hakikat, ilmu hikmah, dan selalu berbagi kawruh pangerten pengalaman laku, menjalankan laku kasampurnan urip, yaitu laku kumpul nunggal suci utawi kunci, atau laku wahyu ponco gaib, atau laku wahyu eko buwono. Dan semoga ketemuan kita di pagi hari ini juga bisa membawa manfaat, guna serta mahanani untuk saling berusaha meningkatkan kualitas hidup kita di dunia yang fana ini, selalu bisa menjauhi dari semua tindakan-tindakan yang luput, dan kita tetap bisa menggayuh kawicaksanan, yaitu kemampuan untuk memahami kebenaran yang hakiki, dan kita juga bisa menggayuh menerima panguasan, yaitu kemampuan kita menjadi pelaksana kasih dan sayang kepada semua makhluk yang ada di muka bumi, baik itu sesama manusia maupun sesama makhluk Tuhan. Para pecinta Teguh Rahayu Slamet dimanapun Anda berada, izinkan pada pagi ini, yaitu kita sudah menginjak episode yang keempat untuk siaran tahun 2022. Mudah-mudahan di pagi ini Kuku bisa memilihkan tema, yaitu tema laku kunci tanpa migateni sandangane lan wadah aluse padha karo bayi sing isih wuda utawi goro ngagem busana. Semoga tema yang Kuku yang hadirkan ini juga akan tetap menghasilkan manfaat, guna lan mahanani kepada kita semua, khususipun kepada diri Kuku pribadi, supaya bisa tetap semakin mawas diri dan bisa tetap memberikan rasa tentrem dan nentremake bagi siapapun, dan bermanfaat kepada siapapun, dan tetap kita bisa menjauhi tumindak-tumindak yang luput. Para sutrisno ingkang minulya, di edisi 00 episode 004 ini, tema sandangan pitu menjadi gawan supaya para pelaku kumpul nunggal suci utawi kasampurnan urip tidak seperti digambarkan bayi yang masih muda. Apa kira-kira esensinya dan urgensinya sandangan pitu wadah alus papat ini bagi para pelaku pengamal laku kasampurnan urip, pengamal laku kumpul nunggal suci, pengamal laku wahyu ponco gaib, pengamal laku wahyu eko buwono, sehingga sampai terimplikasikan
kalimat laku tanpa memahami megateni sandangan pitu ini ibarat bayi yang tanpa busana atau bayi yang nido atau bayi yang telanjang. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita kados biasanipun miwiti bahasan tansah kuku aturaken yang beragama Islam seperti kuku, monggo ngawali kalian ngresapaken Fatihah sesarangan agung mulmien, lajeng sabibaripun kita ngresapaken kunci sesarengan kagem miwiti bahasan ing edisi episode 00 sekawan ini 004 ini, supaya apa? Dengan meresapkan Fatihah bagi yang beragama Islam, mudah-mudahan fadilah Fatihah itu tetap bisa sumrambat terhadap jiwa dan raga kita, sehingga kita punya daya kekuatan hidayatul hidayah dalam membahas khususipun episode 004 ini tetap bisa menghasilkan manfaat guna dan mahanani apabila dipraktekkan bagi siapapun yang ingin menjalankannya atau mempraktekannya. Dan meresapkan kunci bersama-sama nanti juga diharapkan fadilahnya kunci itu juga bisa menjadikan daya petunjuk, daya kuncoro yang dari ingkang Maha Suci sendiri kepada kita, sehingga punya daya membahas bahasan ingkang episode 004 ini juga tetap menghasilkan manfaat miguna lan mahanani kepada siapapun yang ingin menjalankannya. Ini bisa tetap bermanfaat miguna dan mahanani. Makanya mari kita langsung mulai saja meresapkan Fatihah dulu, kemudian meresapkan kunci bersama-sama. Sumangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Para sutresna, sekarang kita meresapkan kunci sama-sama supaya mahananina kunci dapat bisa menjadikan daya bagi kita untuk mengupas episode 004 ini tetap menghasilkan manfaat mahanani kepada siapapun yang berkenan untuk menjalankannya. Mari kita resapkan bersama-sama, meskipun disuwang tenaken, tetapi tetap hati batin kita meresapaken ma'anipun dan merasakan dengan rasa jati kita. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah, datolah, sipatolah. Kula sejatine satriya, nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge anjirnakake tumindak ingkang luput. Rahayu, 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 tentrem. Terima kasih kepada semua para sutresna sekeluarga dimanapun Anda berada untuk meresapkan Fatihatul Fatihah bagi yang beragama Islam dan melafadzkan bersama-sama, meresapkan kunci bersama-sama bagi semua kadang dan putra romo yang berkenan untuk meresapkan bersama. Semoga apa yang kita lakukan meresapkan bersama-sama itu tadi baik Fatihah maupun kunci dapat bisa membawakan manfaat, mengkuncorkan kesucian kita dalam pembahasan episode 004 ini, sehingga bisa tetap menghasilkan manfaat guna dan mahana ini ketika hasil bahasan kita untuk kita terapkan sebagai laku. Untuk itu mari kita mulai nato niat menjembarkan hati kita, melapangkan hati kita dan mengaluskan rasa jati kita
supaya bahasan kita tetap ginayungan dening kuncara suci langsung saking Gusti ingkang Maha Suci, sehingga hasilnya nanti bisa bermanfaat tetap miguna dan mahani dumateng siapapun yang ingin menjalankannya. Para sutresna ingkang minulya, di episode 003 kemarin Koko sudah membahas inggih menika penjelasan berkenaan dengan pangerten dasar yang ketiga, dan untuk bahasan episode 004 ini sudah saatnya kita menginjak hal yang paling krusial yang banyak para kadang mungkin juga para putra Rama yang justru lepas dari mikateni hal yang satu ini, yaitu laku tanpa memahami mikateni sandangan pitu sama seperti taubanya bayi yang tanpa busana atau bayi yang telanjang. Para sutresna ingkang minulya, nalika Kanjeng Rama Semana nampi krodha lan badhe ngrampungi, lajeng piyambakipun Kanjeng Prabu Heru Cakra Semana pinaringan pepeling saking Kanjeng Ibu inggih menika ateges saking ingkang jumeneng isine kalbu utawi dipun imutaken kelawan kalbunipun Kanjeng Rama piyambak. Lajeng pun di isanipun pepeling kala wau, para sutresna ingkang minulya, jadi ketika Kanjeng Rama Heru Cakra Semana nemahi kahanan utawi wigati permasalahan utawi krodha badhe dipun rampungi, lajeng Rama Semana dipun diingatkan oleh Kanjeng Ibunipun piyambak inggih menika ingkang jumeneng wonten isinipun kalbunipun Rama Semana. Memperingatanipun kados mekaten seperti berikut. Lamuna laku kunci wae banjur kapiringan wujud ada makna, ya kuwi ulang reh sejati utawi sosial sejati utawi berbudi bawa leksana, nanging ing tembe mburi isih perlu diganepi kang arupi sandangan kang bisa lewat Maria Cipta Harjana. Artinya kalau dibaca Indonesia kan, meskipun laku kunci dan bisa kawujud ada makna utawi dadi kitab suci ada makna ateges sudah bisa wulan sejati atau sosial sejati gaya berbudi bawa leksana, tetapi nantinya kalau masih belum digenapi dengan sandangan pitu ini, seperti tobahnya bayi yang telanjang utawi bayi sing muda tanpa busana. Nah, itu pepeling yang diterima Kanjeng Rama Heru Cakra Semana ketika beliau menerima krodha badhe ngrampungi, kok saking Kanjeng Ibu utawi kang isan-isane wonten kalbunipun Rama piyambak nimutaken kados mekaten. Meskipun kita sudah laku kunci dan sudah mawujud ada makna berbudi bawa leksana, tetapi kalau belum digenepi ngelingi sandangan pitune,
ateges isih kaya bayi wuda, ateges bayi sing tanpa busana. Begitu kelihatan pentingnya peranan pepelengkol itu tadi, maka kita wajib tahu kira-kira apa itu sandangan pitu itu dan apa itu wadah alus papate. Para sutresna ingkang minulya, jadi kita laku kunci ini meskipun kok belum medar dalam tatanan praktekipun, urut-urutannya nanti dalam laku kunci itu persiapannya kita harus melakukan palunggu, di mana yang kita sebut, kita sambat, kita lermakan dalam palunggu itu adalah sedulur papat utawi nafsu papat kita. Baru kita laku kunci, baru kita laku mijil atau pawel yang didalukan, baru mijil, baru singkir. Dan keseluruhan laku kumpul nunggah suci baik menggunakan wahyu panca gaib ingkang setunggal inggih menika kunci, wahyu panca gaib kali utawi asma, wahyu panca gaib tiga utawi mijil, wahyu panca gaib sekawan utawi pawelin, wahyu panca gaib ingkang gangsal utawi singkir. Nah, kesemuanya itu dielingno, diingatkan oleh kang dunung wonten ing kalbenipun Rama Semana. Lamuna laku kunci senasa wis jumbuh maujud ada makna artosipun sampun berbudi bawah leksana ing tembung mburine nalika isih durung digenepi kelawan sandangan pitu dilenggahna ing saklebete badang alus papate, maka padha karo bayi kang isih wuda utawi bayi tanpa busana. Para sutresna ingkang minulya, mari kita perhatikan, kita telaah, kita amati kenapa kok sampai ada peceleng seperti itu. Para sutresna ingkang minulya, dados sandangan pitu ini sama kalau di tarekat itu sama seperti nafsu atau kedunungannya nafsu. Hanya bedanya dalam tarekat itu nafsu yang diperdi itu adalah nafsu papat yang dikenal dengan sedulur papat. Sama sebetulnya sebelum kita mengenal sandangan tujuh ini, tetembung untuk palenggah itu yang kita sambat adalah sedulur papat utawi nafsu papat. Kita dilenggahkan supaya lerem tentrem ing raga kita. Nah, ternyata kalau kita hanya ngelermakan nafsu papat sedulur papat saja, sandangan pitu ini tidak juga diajak, tidak dilenggahkan kepada badan alus papat, maka ini sama seperti kita bayi yang masih muda. Bayangkan bayi yang masih muda itu kayak apa. Ramilah, ada urgensinya bagi kita untuk memahami apa itu sandangan pitu dan apa itu wadah alus. Para sutresna ingkang minulya, dawuhipun Rama, ngendikanipun Rama, sandangan pitu iku bisa ugi sinebut unen-unen. Artinya apa? Bisa dienggo sesambat utawa bisa dienggo ajak-ajak. Unen-unen apa ya? Iku unen-unen lungguhe sandangan. Duduhake lan mangerteni sandangane dhewe. Ateges unen-unen iku wae duduhake duduknya, dunungnya, hakikatnya sandangan atau gawan kita sendiri yang harus kita ingeti dan kita wigateni. Meskipun unen-unen itu tidak kelebu mantra atau mel, tetapi unen-unen itu jingleng adanya, bisa untuk menyambat seperti palenggah. Kenapa seperti itu? Karena sandangan pitu itu ternyata kelebu perabot kita sendiri atau piranti kita sendiri, piranti raga kita sendiri. Cacahe yang berupa pertama kuping, kedua mata, kuping atau telinga, yang kedua mata, ketiga irung, hidung, keempat mulut atau cangkem, kelima pudel atau pusar, keenam tangan kedua, dua tangan itu, dan yang ketujuh adalah kaki, dua kaki itu. Sehingga 7 sandangan ini merupakan piranti lengkap
yang berada di tubuh kita, yang untuk piranti bergerak kita, ngobah pola musik dan ngobah pola musik ngobahake sedaya raga kita. Maka dari itu tidak bisa kita lepaskan, karena itu memang merupakan gawan. Artinya apa? Memang ketika lahir ya kaya iku memang bergerak dikantilake. Jadi tidak bisa kita tinggalkan. Maka dari itu, jadi kalau kita laku kunci tapi tidak bisa nglenggahke piranti sandangan pitu iki dilenggahke kelawan wadah alus, sama halnya kita ini seperti bayi yang masih muda. Meskipun laku kunci kita ini sudah wujud ada makna berbudi bawa laksana, ing tembimburinya masih kudu dilengkapi memahami keberadaan gawanipun sandangan pitu ini. Nah, dari kenyataan apa yang didhawuhkan Rama Semana berkaitan dengan sandangan pitu ini adalah gawan atau bawaan yang enggak bisa kita ingkari, maka dari itu kewajiban kita adalah tetap ngilingi, ngimuti, nigateni. Bagaimana tata caranya? Nah, selama ini yang kita ketahui secara umum, untuk pelanggah itu kita hanya nyambat kepada sedulur papat. Tetapi kita tanpa menyadari bahwa kita masih punya kewajiban ngilingi sandangan pitu kita, nigateni sandangan pitu kita, yaitu sandangan kita dewe atau gawan kita sendiri. Sejak saat kita lahir harus tetap kita wengku, kita ngerteni, kita wigateni dengan cara diajak palenggah ugi, diajak palenggah juga. Dan kenyataan ini ternyata selaras dengan ajaran Torekot. Nah, kalau di ajaran Torekot sama seperti kalau kita belum mengenal sandangan itu, jadi yang kita wigateni adalah sedulur papat atau nafsu papat, sama seperti di Unan Palenggah. Nah, kalau di Torekot sedulur papat atau nafsu papat itu cara membersihkannya menggunakan 7 lubang gaib atau lubang halus yang gaib, 7 latoif atau latoif pitu. Nah, sebaliknya kalau di sandangan pitu, cara membersihkannya kita itu harus bisa melenggahkan di wadah halus yang papat. Kalau di Torekot nafsunya itu dicacah di piranti papat, untuk membersihkannya lewat lubang yang 7, lubang halus atau lubang gaib. Kalau di Wahyu Panca Gaib atau Aku Kumpul Nunggal Suci yang jadi pepeling Kanjeng Ibu ini, atau kang isan-isane kalbune Rama Semana menika, inggih menika sandangan 7 ini harus diwadahi di wadah alus 4. Jadi semacam terbolak-balik hanya piranti dan tempatnya. Kalau di Torekot piranti nafsunya 4, cara membersihkan di 7 lubang. Kalau ini pirantinya 7 sandangan, cara madai di wadah papat alus. Apa artinya itu? Itu menunjukkan bahwa ajaran Wahyu Panca Gaib, laku kasampurnan urip, laku nunggal kumpul nunggal suci ini selaras dengan ajaran Torekot. Jadi kita tidak boleh fanatik, tidak boleh mengeluarkan kemungsun kita seolah-olah apa yang kita pahami sendiri ini sajalah yang paling benar dan yang lain tidak. Bukti dan nyatanya ya seperti ini tadi. Esensial untuk laku itu adalah memahami nafsu papat dulur papat kita. Ternyata ditegaskan dengan pepeling yang berasal dari Kanjeng Ibu utawi kang isan-isane kalbunipun Rama Semana piyambak inggih menika sandangane pitu wadahe papat. Di Torekot cacahe papat dibersihkan lewat lawang pitu, lubang pitu. Selaras bukan? Sami. Gini pramila dalam prinsip belajar ilmu hakikat itu selalu kalimat yang harus dijadikan patokan itu adalah ojo dilakoni
lamun durung dimangerti, lan aja dipercaya lamun durung dinyatakno, utawa diwalik aja dipercaya lamun durung dinyatakno, aja dilakoni lamun durung dimangerteni. Nah, kalau kita sudah paham prinsip umum seperti itu, maka tidak ada kata kemingsun koyok kita sendiri yang paling benar. Tidak. Kita ini manusia, keterbatasannya masih banyak. Jadi sisi lain kita paham ini, sisi lainnya kita tidak paham yang lainnya. Tapi sebaliknya orang lain juga begitu. Sisi lain paham seperti itu, sisi lainnya tidak paham yang kita pahami. Dan itulah kesempurnaan manusia, artinya saling melengkapi, tidak bisa lengkap sendiri. Makanya untuk mengasah laku di Wahyu Panca Gaib Kasampurnaan Urip Kumpul Nunggal Suci itu ada forum yang namanya Gosok Ginosok. Buktinya bahwa masing-masing pribadi tidak ada yang sempurna, perlu digosok ginosok baru akan mendekati kelengkapan pemahaman. Para sutresna ingkang minulya, mari kita lanjutkan. Jadi sandangan 7 itu memang harus kita pahami. Itu bisa dijadikan unen-unen, dilungguhno, karena lunggune sandangan artinya pun perabot kita sendiri, atau supaya kita mengerti sandangannya kita sendiri. Dan harus kita ilingi dan kita wigateni setiap saat. Lajeng manfaat faedahipun sandangan 7 ini apa ya? Para sutresna ingkang minulya, sandangan 7 ini cacahnya aja 7. Jadi yang dunungnya ada di kuping, yang pertama disebut datkun niadat. Jadi ini bisa dijadikan unen untuk sesambat. Nanti Koko jelaskan berikutnya. Yang kedua adalah sandangan yang berasal dari meripat atau dunungnya di mata. Sinebut jatikun sun jatikun, jatikun sun jatikun. Yang sandangan ketiga yang dunung di mulut atau cangkem sinebut uret datni. Yang keempat, sandangan yang dunung atau berada di hidung disebut jati ingsun uret. Dan yang kelima, sandangan yang berada di udel atau pusar sinebut datkuns. Dan yang keenam, sandangan yang berada di kedua tangan kita disebut kun uret dat jati, kun uret jat jati. Dan yang ketujuh, sandangan yang dunung di kedua kaki kita disebut jati kun uret. Nah, jadi cetha ini kalau kita sudah mengetahui sebutan sandangan 7 itu, seperti pepeling Kanjeng Ibu kalau wau, ini bisa dijadikan unen supaya kita tidak jadi bayi yang seperti bayi tidak berbusana. Ketika kita patrap maupun sungkem, baik itu menggunakan kunci, mijil, paweling atau singkir, kok gangguan-gangguan yang sulit kita leremkan, kita tentremkan itu seumpamanya kuping kita saat kita patrap maupun sungkem, kuping kita kok suara-suara yang macam-macam juga iso leren-leren. Jenengan sambat saja, berhenti sejenak. Apa sebutannya sandangan yang berada di kuping? Yang pertama tadi disebut datkun midayat, datkun miadat. Dados panjenengan lenggahaken datkun miadat, lenggah kang prayogi, ragane arsa tentrem sun sangoni basoki, kalis lir ing sambikala kanthi tegur rahayu slamet tentrem panjenengan demek wonten ing dada kiwa. Insya Allah kalau sudah disambat, insya Allah sandangan yang angka 1 nalika diajak patrap isih ngerodo ae akan bisa ikut lerem tentrem. Begitupun seandainya yang ngerodo itu ternyata meripat kita kok gak iso meneng, sehingga pikiran kita tetap gak iso tenang saat kita patrap maupun sungkem.
Jangan lupa berhenti, jangan dilanjutkan dulu, berhenti sejenak, atur nafas yang halus, paling enggak khusus menggunakan sandangan yang angka kali yang dunung di mata kita. Inggih menika sinebut jatikun sun jatinekun, lenggah kang prayoga ragane arsa tentrem, sun sangoni basuki kali selir ing sambikala kanthi tego rahayu slamet, tentrem tentrem tentrem. Kalian demek tangan-tangan wonten ing dada kiwa. Insyaallah mangke mripat utawi pikiran kita tidak bisa semrawut ganggu kita nalika kita patrap maupun sungkem. Dados salah satu manfaat ipun sandangan 7 itu tadi supaya bisa tetap balik manggon yang kandangi ingin ke wadah alus sekawan kalau wau, kita salah satunya diunen-unen ke nglawan palengga supaya lerem lenggah malih balik yang nggone asali nggone tempate yaiku wadah alus papatipun. Para sutresna ingkang minulya, dados mungkin ini juga menjadi penyebab kenapa salah satu atau salah beberapa para kadang maupun putra rama senaosa sampun pinampa asma terkadang saat patrap maupun sungkem kok masih kegawa krodo, ora bisa lerem, ora bisa ayem tentrem. Nah, salah satunya karena kita tidak mengeti sandangan papat ini gawan kita lahir, harus kita rumat, kita jaga lan kita ajak lenggah pula. Para sutresna ingkang minulya, berikutnya kalau kita sudah mulai memahami sandangan 7 ini, maka kita juga wajib untuk mengenal wadah papatipun untuk menggahaken sandangan 7 supaya tidak ngerudoh terhadap aktivitas kita sehingga tetap dalam kuncoro suci, tidak kuncoronipun nafsu. Adapun wadah halus sebetulnya tempatnya ngandangnya sandangan 7 ini ada 4. Ingkang pertama sinebut bantala seta kuwana, ingkang kedua sinebut badan alus bantala seta kanawa, lan ingkang angka 3 sinebut bantala seta karana, dan yang terakhir ingkang sekawan sinebut bantala seta kuwit. Keempat bantala seta menika merupakan wadah alusipun kita, yaitu untuk menempatkan semua piranti-piranti yang bisa menjadi tentrem lerem harus ditempatkan di wadah alus. Ibarat wadah itu bantala-bantala ingkang cacahipun sekawan kala kangge lerem sedaya kang bisa musik lan mobah molah yang tanpa kendali. Kalau sudah diwadahi dalam 4 bantala atau wadah alus itu, maka bisa dikendalikan secara lerem. Nah, maka dari itu sudah terjawab sudah kenapa Rama Semana wekdal nampi krodo badhe dirampuni malah diiringna kelawan batinipun utawi kalbunipun Rama piyambak inggih menika Kanjeng Ibu utawi kang jumeneng wonten isinipun kalbunipun Rama piyambak, yaiku capengilinge kala wau senaosa wis nampa kunci, wis ditumindakake, bahkan wis maujud ada makna ateges uda wis berbudi bawa laksana, lamun ora iso ngenal migateni sandangan 7 iki ing tembe mburi tetep isih kaya ibarate bayi kang ora ngagem busana utawi bayi telanjang. Nah, ternyata ketika kita benar-benar menelaah memahami hakikatnya, memang urgensinya tinggi bahwa sandangan 7 ini memang merupakan piranti gawan yang tidak boleh kita tinggalkan setiap detik, setiap saat pun, supaya langkah laku tumindak kita tidak kelelep dalam tumindak yang luput. Dan cara mengandangkan kita harus paham keempat wadah alus tersebut.
Para sutresna ingkang minulya, jadi setelah kita memahami bahwa masih ada piranti yang perlu kita perhatikan selama kita menjalankan laku kumpul nunggal suci, baik kunci, asma, mijir, paweling maupun singkir, selama kita tidak mengingeti dan tidak migateni sandangan pitu ini, kita nanti seperti koyok-koyok saja, ya ibarat itu tadi diibaratkan bayi yang tanpa busana atau bayi yang telanjang. Maka dari itu hikmahnya juga atau fadilahnya atau manfaatnya yang bisa kita petik setelah kita memahami ada gawan yang berupa sandangan pitu ini, kita tidak boleh kemingsun dalam menjadi manusia, dan kita memang tidak bisa kemingsun seperti itu. Buktinya seperti ini tadi, patuling setingkat Prabu Heru Cakra Semana kemawon dipun ingetaken kalian Kanjeng Ibu inggih menika kang isane wonten ing kalbunipun Rama Semana piyambak ngimutaken, dadi aja tumangsa kasar terus kaya ngoten, wis laku kunci, wis iso nemu ada makna, wis iso berbudi bawa laksana, aja gembedhe kita ini bahwa lamun tasik gorong ngerteni ngilingi migateni sandangan pitune, maka laku kaya ngono kuwi wae isih kaya bayi sing wuda ateges bayi tanpa busana. Makanya para sutresna ingkang minulya, mulai saat ini mari kita mantapkan niat kita, menata niat kita bahwa kita hidup di dunia ini, pengetahuan kita itu serba sedikit sekali. Setingkat Prabu Heru Cakra Semana sudah jalan, diibaratkan kalau sudah laku kunci sempurna, artinya sudah nempuh ada makna, sudah berbudi bawa laksana, tanpa kita mahanani migateni ngelingi kahanan sandangan pitu ini, berarti laku kita seperti tetap bayi yang tanpa busana. Artinya apa? Tidak ada istilah sempurna bagi status kita sebagai manusia. Tetap kita harus menuju kesampurnan. Jadi bahasa yang kemarin Koko juga sarankan, manunggaling kawula Gusti itu hanya sanepan, tidak bisa dileterlekan menjadi keyakinan kita, kemungkinan kita, seolah-olah kita menunggang keseluruhan mulai asmodat sifat dan afalnya, kelawan asmodat afal sifatipun kang maha suci. Tidak, kita ini hanya manusia ciptaan Tuhan. Sama seperti itu tadi Kanjeng Prabu Heru Cakra Semana yang dinilai karena sudah berhak menerima wahyu ini saja, saat menjalani laku mendapat godot diingatkan oleh hatinya sendiri, hati kalbunya beliau sendiri, dielingaken kados kala wau. Pingeti sandangan pitu ini tansah kudu dikandang nonggek wadah aluse papat, supaya apa? Kene gak koyok-koyok bayi sing isih muda tanpa busana. Pramila para sutresna ingkang minulya, kukuh nyuwun gunung pangaksami Bapak wonten atur kukuh ingkang lepat dalam memberikan wedaran menika, wonten kasar wonten boten berkenanipun, tentu menika kukuh ingkang naif ingkang kelewatan kelepatan. Mobil wonten mahanan manfaat manugonan ini insyaallah menika estu namung saking kuncaranipun Gusti ingkang Maha Suci ingkang dipun pletikaken dipun tetepaken dumateng tembakanipun kukuh menika pinuntun dhateng kukuh kala wau. Dan yang perlu kita pahami paling penting adalah selama kita laku hakikat, jangan merasa kita ini sempurna, jangan merasa kita ini serba bisa. Karena apa? Batasan kita diingatkan dalam bahasan yang pada pokok bahasan 004 ini, yaitu setingkat Prabu Heru Cakra Semana diilingno oleh kalbu beliau sendiri, yaitu dengan cara harus diilingi sandangan pitunya. Meskipun kita sudah laku kunci, sudah ngempakno nyampe dalam tataran ada makna berbudi bawa laksana, nalika tembe mburine kita tetap kelarep tidak mengilingi sandangan pitune, ini kita masih seperti lakunya orang bayi yang tanpa busana.
Maka dari itu mari kita tetap gosok ginosok, urap, urup dan urip, selalu tetap berbagi, selalu tetap saling mengisi, dan selalu kita saling mengasah dan saling mengasuh. Mudah-mudahan semakin lama kita semakin tahu bahwa diri kita ini semakin tidak punya apa-apa, dan kita masih butuh siapapun keberadaannya untuk berkolaborasi dengan kita, saling mawas kepada kita. Maka dari itu Koko juga mohon maaf, Koko memberikan materi ini tidak tergesa-gesa langsung banyak, supaya apa? Sedikit tapi langsung mancep, tidak akan mungkin lupa. Kita bisa menjalaninya dengan cara, dengan paham yang benar-benar kita truk yang seharusnya kita jalani. Tidak kita seolah-olah paham dan seolah-olah kita bisa menjalani, dan hasil akhirnya juga kita hasil akhir yang seolah-olah kirang dan langkungipun kurang dan lebihnya Koko mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kepanggihan malih ing episode 005 selanjutnya. Terima kasih, matur nuwun.